suka dukanya banyak. Dan apa namanya, perjuangan sih sebenarnya dari awal, enggak dari awal banget, cuman dari bulan November deh, pokoknya episode sekitar episode 100. 90-an lah, Oh itu 90 dari segala awal macam. dong, sekarang udah 1024 episode. Iya, tapi maksudnya ada banyak bolong juga waktu itu. Jadi suka dukanya ya perjuangan dari eh, rumah ke lokasi dengan segala cuaca ya deh. Waktu itu kan lagi musim-musim hujannya parah tuh, badai. Terus scene-scene-nya gitu, scene-scene-nya pecah banget ya waktu itu. Mulai dari misterinya, terungkapnya siapa, terus kisah cinta, dan terus apa namanya, eh pengkhianatan. Dan Dulu kan itu bola, rating bola aja live iya, kalah nih sama rating Chelsea, bola aja nggak tuh seperti bisa apa. lewat ya. Dan apa ya, share-nya juga sampai tertinggi lah, 58 ya, 56 deh. Pokoknya kalahin seri rating bola Iya. deh. Nah itu sangat apa ya, fenomenal dan sejarah juga. Ya seiring berjalannya waktu, ya namanya juga udah 1000. Jadi kan pengembangan cerita juga mungkin em, tergantung ada peran yang baru atau eh, pendalaman karakter lagi buat yang baru, dan pengembangannya itu secara cinta atau secara tragedi atau secara dendam. Nah mungkin ya akan berbeda sih kalau nanti terus Tapi sampai mungkin 2000 mungkin lah. sampai sampai sekarang masih terus IC. Kenapa sih? Pasti dong ada dong yang menawarkan lain gitu terus Steam gitu lain gitu. Atau mungkin ada satu apa? DJ itu udah kayak rumah kedua ya, dan bagi saya tuh udah kayak keluarga banget di Ikatan Cinta. Mulai dari pemain, dari kru, sutradara, kita tuh di luar set udah kayak keluarga sih sebenarnya. Karena kita kan waktu itu di sana seminggu sekali baru pulang. Jadi ya mau nggak mau ketemunya kru atau teman-teman. Tapi kadang-kadang sih seminggu 2 kali pulang. Dan masih bisa bertahan karena kenapa ya? Karena mungkin kenyamanan itu kan susah dicari gitu. Kalau untuk dari segi personal ya, mungkin ada tawaran atau apa segala macam, cuman ya apa yang kita dapat sekarang kita syukurin, kita jalanin itu aja sih. Dan harus komitmen, dan kalau bisa dapat job yang satu jalanin terus sampai berakhir. Bang Winyo ada nggak komentar dari teman-teman keluarga sahabat mengenai Bang Winyo syuting ceritanya mungkin agak ada yang perubahan signifikan terus komentar ke Bang Winyo sendiri itu oh, lu apa ceritanya gimana sekarang beda sama yang dulu gimana responnya Bang Winyo? Ya banyak sih, dari teman, dari fans, atau dari ya keluarga, teman juga semua. Cerita itu kan akan berkembang. Jadi cerita itu nggak monoton di situ aja, dan mungkin ada beberapa orang yang mengikuti dari awal sampai sekarang. Ada pun yang mengikuti dari awal setengah udah nggak ikutin lagi, mungkin nggak tahu masalah apa, dan tiba-tiba mungkin mereka ada komen lah, kok jadi begini, kok jadi begitu, kok jadi begini, kok jadi begitu. Tapi bersyukurnya justru berarti mereka komen, berarti mereka masih nonton, dan mereka masih menjadi penonton setia Ikatan Cinta itu doang. Dan ceritanya sih menurut saya pribadi ya, sinetron itu kan berkembang, jadi nggak mungkin satu cerita itu di situ terus. Nah nanti kemana arahnya, nah itu tergantung pemain sama cerita juga, dan semuanya yang menilai juga balik lagi ke penonton lah. Yang penting support aja mungkin ya. Iya yang penting Nonton gitu ya. Akan untuk ada gebrakan lagi nih mungkin dari mungkin ada gebrakan meja kali ya, mungkin untuk penonton setia Ikatan Cinta dimanapun kalian berada, eh, terus menjadi penonton yang terbaik buat kami, support kami dalam keadaan apapun, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk eh, memberikan yang terbaik, tayangan dari Ikatan Cinta, dan pastinya kami akan selalu buat kalian. ada tips nggak nih sekarang Tips terakhir dari Bang Winyo untuk
sinetron tetap selalu langgeng, tahan sampai 1000 lebih episode. Bimo kan ngalamin Oke nggak gini? Kenapa? Bimo ada tips mungkin apa harus tampil selalu ganteng atau profesional atau memang gimana sih tipsnya dari Oh, tipsnya gini. buat sinetron itu tetap selalu Buat sinetron Nah, global nih, global. global. Kalau tips dari personal sendiri, kalau gue itu lebih suka membikin karakter sendiri gitu. Jadi tadinya gue rambutnya spike, gelimis segala macem. Terus gue botak waktu itu kan. Botaknya cuma 1 cm 2 cm. Itu ada perubahan grafik dari karakter si Riza ini yang terus berkembang. Kalau misalnya gue monoton, penonton juga kan sedikit boring lah karena melihat dari sudut pandangan, tapi tetap karakternya sama. Karakter Riza ini tetap sama, cool segala macem, diem dan punya intuisi yang berbeda. Nah, kalau buat tipsnya yang lebih global itu ya buat kalian yang punya karakter, mau karakternya apapun, kalau di dalam sinetron kalau bisa dikembangin gitu. Tapi kalau film ya tok itu doang, lo akan segini terus nih, ikutin cerita, ikut workshop segala macam. Tapi kalau entah gue bisa gondrong atau gue bisa botak atau gue bisa rambut putih, itu doang sih. Ya karena gue suka eksperimen deh gitu dari bentuk karakter seseorang, tapi nggak ngelepas dari karakter sosok peran itu. Cuman gue selalu suka bereksperimen, entah gue mau itu botak juga. Waktu itu sempet nanya dulu ke Pak Al dulu sama Bu Andin, sempet nanya, Pak, gue boleh botak? Oh iya botak. Bu, gue boleh nggak nih gini-gini? Yaudah nyok, botakin aja deh. Wah ternyata memang cocok gitu, maksudnya. ada koordinasi kekeluargaan juga Iya, terus tanya ke kantor juga gitu, maksudnya selama itu nggak menyimpang dari peran karakter itu, ya why not gitu. Kecuali di continuity nih. Nah kebetulan waktu itu kalau nggak salah pas setahun 2 tahunnya Aldebaran tuh menghilang. ini Gitu. pas momen tuh Iya momen itu juga ya. dan juga generasi barunya Bu Andin yang rambutnya panjang. Nah itu gue syukur abis tuh main botak segala macam. Dan itu gue ngambil keputusan itu juga mau orang bilang jelek segala macam, tapi ternyata lebih Booming justru booming dan lebih komentar ya. dan maksudnya lebih bodyguard banget juga sih. Maksudnya kan bodyguard itu sebenarnya nggak dilihat dari rambut lo, dilihat dari kerjaan lo, dilihat dari insting gitu. Nah itu nggak lepas dari sosok Riza itu di situ. Cuman karena gue pengen ganti model aja, role model gitulah. Harapannya nih dari seorang Riza mengawal rumah Pondok Pelita. Harapannya semoga sinetron Ikatan Cinta selalu berkembang dan peran Riza selalu ada buat keluarga Pondok Pelita dan selalu melindungi keluarga Pondok Pelita dalam situasi apapun. Riza akan selalu berjuang dan berkorban demi keluarga Pondok Pelita. Kapan? 3 silakan. Action. Selamat ulang tahun buat Ikatan Cinta, anniversary yang ke-3 tahun. Semoga selalu kompak dan selalu panjang episodenya, dan semua pemain, kru, sutradara, staf kantor semuanya selalu mendukung, support kita, sehat-sehat selalu, dan harapannya selalu yang terbaik sampai episode 2000-3000 gitu kali ya. Amin. Nonton di RCTI. Dan jangan lupa terus nonton di RCTI. Sekarang jamnya dari jam 18.30. Pokoknya selalu nonton di RCTI. Oh, Sekali kamera di roll 3 2 1 silakan, Bang. dan jangan lupa pemirsa selalu saksikan Ikatan Cinta hanya di RCTI. Oke. 3 2 1. Oh, salah. Ya, Mominyo nih ada berita viral disabilitas di Siantar dirampas, dianiaya juga nih sama orang tidak dikenal. Pelakunya masih buron sampai sekarang. Waduh, kalau gua Lihat. kalau gua itu kalau gue nyari. Maksudnya gini loh, maksudnya itu udah
paruh baya, terus disabilitas. Udah kekurangannya udah banyak lah. Ya udah gitu ditendang berkali-kali, disiksa gitu. Kenapa ya? Kalau misalnya lu mau minta aja. Seenggak-enggaknya lu udah ngelihat satu tua, terus disabilitas juga. Dia bisa dapat uang. Berarti kan dia dengan kekurangannya gitu dia bisa nyari buat hidup. Nah, kenapa lu malah ngerampas uang hasil hidup yang dia cari gitu? Kenapa lu nggak bisa kerja kayak misalnya sorry ya buat eh, orang-orang zaman sekarang deh sebenarnya. Mencari rezeki itu lebih gampang dibandingkan dulu. Lu jual pisang goreng, Kreativitas ya. iyalah maksudnya lu beli pisang lu jual tuh belum menghasilkan, cuman balik lagi lu niat nggak, kalau lu malas lu nggak akan bisa men. Dan kalau untuk kejadian seperti ini sih saya sih secara pribadi untuk Mengecam keras ya. pelaku tuh apa ya, lu nggak fair banget. Dan kalau lu gentle lu cari yang lebih sepadan lah maksudnya. Coba orang yang lagi habis pulang fitness misalnya, sorry di pulang fitness lu palak kayak gitu, gue pengen tahu gitu. Gitu aja, satu orang lo kan berdua orang yang pulang fitness sama palak, nah mungkin segitu tuh. Ya kan Kayak gimana tuh? disabilitas tuh coba. Nah makanya lu tahu disabilitas dan udah gitu udah tua lagi, lo sikat ya terang aja dia nggak bisa ngapain. Coba yang orang baru keluar fitness, nah ini korban nih, lo sikat, itu baru gue salah. Gitu aja. Tapi pesan-pesannya sih, tipsnya gini aja supaya nggak ada kejadian kayak gitu. Zaman sekarang gampang untuk mencari pekerjaan, mencari rezeki. Balik lagi ke diri lo sendiri, lo niat, lo yakin, lo semangat. Kalau lo males pasti banyak cara nih kriminal di otak nih. Apalagi lo sendiri diem. Mendingan lo cari kesibukan, mendingan lo cari apa yang bisa ngebantu diri lo atau keluarga lo. Itu untuk si perannya berlaku tuh. Iya. Kalau untuk keluarga si kakek atau si kakek mungkin baiknya mengingatkan atau berhati-hati lagi. Ya untuk keluarga si korban, kakek gitu maksudnya, ya mau gimana ya men, kalau udah nggak bisa dilaporin atau segala macam, orang katanya belum dicari ya, belum dapet ya. Masih buron. Kalau dari saya sih doain aja itu, maksudnya doain orang itu mau menyerahkan diri dan mengakui kesalahan itu doang sih, gitu doang. Tapi kalau di luar pribadi mah nggak tahu ya keluarga yang lain, cuman saya supportnya itu doang sih. Robinho, ada nggak pengalaman dari teman keluarga atau apapun itu dia disabilitas terus kalau musibah ya? Gue sih dulu lebih ke punya temen ya gitu. Dan ada yang satu budak gak bisa dengar, ada yang satu bisa dengar tapi gak bisa ngomong. Maksudnya kebalikannya, sorry, dia itu nggak bisa dengar tapi bisa ngelihat. Dia niaya tapi Nggak dianiaya, dia cuma dibohongin lah segala macam, istilahnya bukan dibully, dibohongin tapi ketipu, bener-bener ketipu. Dan dulu gue sempet belajar bahasa kayak gitu, iya, tapi terkadang tuh mengerti nggak, kalau nggak mengerti dia tuh tulis di handphone, seperti itu. Dan ya kasihannya tuh karena dia percaya sama temennya untuk beli handphone gitu. Dijanjiin segala macam bla 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 bla, itu dia ketipu, itu 1,5 lah. Dan dia itu pekerjaan sampingannya mijit men, itu ras harap segala macam, dan itu dia kumpulin katanya hampir 5 bulanan lah gitu. Nah itu bagi gue sih, maksud gue ya lo nipu orang lain sih jangan nipu yang kayak gitu. Emang sih gampang pasti, cuman kan kasihan banget, dia punya kekurangan, nyari duitnya susah, 5 bulan nyari duit cuman hilang gitu loh. kesimpulannya mungkin Robinho mau ngasih saran agar hati-hatilah kalau di jalan sekarang udah apapun jalanin atau gimana. Iya, bukan hati-hati di jalan sih sebenarnya, lebih mendingan lu jangan keluar rumah. Itu aja. Cuma kalau nggak ada, kalau kecuali kalau nggak ada keperluan apa-apa, mendingan sama saudara sama temen. Apalagi buat yang kekurangan, ya tolong dibantu gitu saudara-saudara atau teman yang baik untuk diingatkan supaya nggak terjadi
bulian atau kriminal. Audio Jungle.